Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Faisal. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Pasca Sarjana Universitas Sangga Buana Bandung. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tugas etika bisnis kontemporer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait eh, kasus greenwashing dan manipulasi citra perusahaan. Next, di mana kita dapat melihat kasus dari PT Green Life Indonesia merupakan perusahaan eh, produsen air minum dalam kemasan yang selama 5 tahun terakhir aktif mengkampanyekan slogan 100% ramah lingkungan. Jadi perusahaan memperoleh citra positif melalui berbagai kegiatan CSR, penghijauan, serta promosi penggunaan kemasan yang diklaim dapat didaur ulang. Namun di investigasi media menemukan bahwa lebih dari 80% limbah plastik perusahaan tidak pernah didaur ulang dan perusahaan masih menggunakan pasokan yang membuang limbah ke sungai. Kemudian laporan berkelanjutan, Sustainability Report, hanya menampilkan data positif dan menyembunyikan data pencemaran. Nah, ini merupakan salah satu gambaran contoh pencemaran lingkungan yang terjadi di mana dari PT Greenfield ini membuang limbahnya ke sungai, di mana terjadi pencemaran, jadi ada terjadi krisis air bersih di suatu desa yang berdampak dari pembuangan limbah tersebut. Selain itu juga selain pencemaran lingkungan juga terjadi pencemaran eh, ekosistem di mana ikan-ikan mati dan lain-lain. Jadi banyak kerusakan ekosistem yang terjadi akibat dari pembuangan limbah tersebut. Next, pendahuluan. Jadi dari kasus PT Green Life Indonesia menggambarkan praktik greenwashing, yaitu strategi perusahaan yang menciptakan kesan seolah-olah memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, padahal praktik operasionalnya tidak mendukung klaim tersebut. Greenwashing merupakan pelanggaran etika bisnis cara menyesatkan konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat melalui informasi yang tidak benar dan tidak lengkap. Dalam kasus ini, perusahaan tidak hanya melakukan manipulasi pemasaran, tetapi juga menyembunyikan informasi lingkungan sehingga menimbulkan kerugian bagi berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, baik, kita akan lanjutkan dengan identifikasi seluruh pelanggaran etika, di mana pelanggaran etik yang dilakukan oleh PT Green Life Indonesia ini, yang pertama ada greenwashing, yang kedua ada misleading advertising, kemudian ada manipulasi sustainability report, kemudian ada kekurangan transparansi, kemudian mengabaikan tanggung jawab lingkungan, pelanggaran integritas, dan pelanggaran akuntabilitas, dan pelanggaran pekerjaan publik, di mana penjelasan-penjelasannya jadi dari mengklaim 100% produknya ramah lingkungan, kemudian ada iklan yang menyesatkan, dan juga melakukan hasil yang positif pada menyembunyikan pencemarannya dan lain sebagainya, sampai ini akan merugikan banyak stakeholder yang berkecimpung dan yang ada di lingkungan PT Green Life Indonesia tersebut. Next, analisa berdasarkan stakeholder teori. Jadi dari konsep stakeholder teori yang dikembangkan oleh Edward Freeman tahun 1984 menyatakan bahwa tujuan perusahaan tidak hanya memaksimalkan keuntungan pemegang saham stakeholder, tapi juga menciptakan nilai value creation bagi seluruh kepentingan stakeholder. Keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuannya menjaga hubungan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan dengan semua pihak yang berdampak oleh aktivitas bisnis, di mana stakeholder meliputi pihak internal maupun eksternal, serta pemegang saham, investor, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, media, hingga lingkungan hidup. Setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder, bukan hanya keuntungan ekonomi perusahaan. Jadi pada kasus PT Green Life Indonesia, perusahaan justru mengutamakan kepentingan citra perusahaan dan keuntungan penjualan melalui slogan 100% ramah lingkungan. Sementara praktik operasionalnya bertentangan dengan klaim tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengabaikan hak stakeholder untuk
memperoleh informasi yang benar dan akurat. Nah, di sini juga ada analisa di mana perusahaan gagal memenuhi harapan stakeholder karena informasi tidak transparan, tidak bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan, hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Akibatnya apa yang terjadi? Hilangnya kepercayaan, boikot dari masyarakat, dan penurunan reputasi. Jadi kesimpulan dari stakeholder teori ini, kasus ini menunjukkan uh, kegagalan perusahaan dalam menciptakan keseimbangan kepentingan stakeholder. Fokus perusahaan hanya pada keuntungan jangka pendek, menyebabkan hilangnya kepercayaan seluruh stakeholder yang pada akhirnya berdampak pada kerugian finansial dan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua masuk ke konsep triple bottom line, di mana triple bottom line ini, TBL ini diperkenalkan oleh John Elkington tahun 1997 sebagai konsep berkelanjutan perusahaan yang mengukur keberhasilan bisnis melalui 3 dimensi, yaitu people, planet, and profit. Jadi ketiga aspek tersebut harus berjalan secara seimbang. Keuntungan finansial yang diperoleh dengan pengorbanan masyarakat dan lingkungan tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Konsep triple bottom line menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan 3 aspek secara seimbang, di mana ada people, ada planet, and profit. Dari hal ini, dari people, kita bahas satu persatu yang terjadi di mana masyarakat terkena dampak pencemaran, kemudian konsumen dibohongi, dan karyawan mengalami krisis kepercayaan. Jadi dalam artinya aspek sosial gagal dipenuhi. Yang kedua di planet, di mana fakta limbah plastik tidak didaur ulang, supplier mencemari sungai. Yang ketiga, laporan lingkungan dimanipulasi. Artinya perusahaan juga gagal menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, profit. Awalnya, penjualan meningkat, citra perusahaan positif, namun setelah kasus terbongkar, saham turun, investor keluar, boikot konsumen, biaya hukum meningkat. Kesimpulannya, profit jangka pendek ini mengorbankan berkelanjutannya untuk profit jangka panjang. Di mana kesimpulan dari triple bottom line ini, PT Green Life Indonesia hanya berfokus pada dimensi profit, sementara aspek people and planet diabaikan. Dari keseimbangan tersebut menyebabkan perusahaan kehilangan legitimasi sosial dan menghadapi risiko berkelanjutan sebagai usahanya. Next. Kemudian analisa ESG, di mana environment, social governance, di mana konsep ESG ini merupakan kerangka penilaian yang digunakan investor pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja berkelanjutan perusahaan melalui 3 dimensi utama, yaitu environment, social, and government. Di mana perusahaan dengan skor ESG yang baik umumnya memiliki risiko lebih rendah, reputasi lebih kuat, dan akses pendanaan yang lebih baik. Nah, kita dapat lihat ini, kita langsung ke akibat dari skor environment perusahaan menjadi sangat rendah. Permasalahannya yang tadi, pengolahan limbah buruk, pencemaran lingkungan, supplier tidak ramah lingkungan, jadi nilai ESG-nya sangat buruk. Untuk sosial juga permasalahannya demikian, konsumen tertipu, masyarakat dirugikan, kemudian hilangnya kepercayaan publik. Jadi nilai ESG-nya pun masih kurang baik, buruk. Kemudian yang terakhir dari governance atau tata kelola, di mana laporan menunjukkan berkelanjutan dimanipulasi. Jadi laporan berkelanjutannya dimanipulasi. Terus kemudian kurangnya transparan, kemudian penguasaan direksi lemah, dan yang terakhir tidak ada akuntabilitas, di mana nilai ESG-nya pun sangat buruk. Next. Kemudian ada juga konsep yang berikutnya, corporate governance, di mana konsep corporate governance ini merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, komisaris, dan stakeholder lainnya untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Di Indonesia, penerapan Good Corporate Governance atau GCG berpedoman pada 5 prinsip utama yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independent, and fairness. Di mana poin-poin ini semuanya dari perusahaan Green Life Indonesia ini cukup bermasalah. Jadi
mulai dari transparansi yang bermasalah, akuntabilitasnya bermasalah, tanggung jawabnya pun terhadap masyarakat bermasalah, kemudian independennya pun bermasalah, kemudian fairness, kewajaran untuk kesalahan pun bermasalah. Jadi kita dapat simpulkan di sini kasus PT Greenleaf Indonesia mencerminkan lemahnya penerapan good corporate governance. Kelima prinsip GCG dilanggar, sehingga memicu krisis kepercayaan penurunan nilai perusahaan, serta meningkatnya resiko hukum dan bisnis. Penerapan tata kelola yang kuat menjadi persyarat untuk memulihkan reputasi dan memastikan berkelanjutan perusahaan di masa depan. Next, adapun analisa risiko jangka pendek dan jangka panjang, di mana setiap keputusan bisnis tidak beretika akan menimbulkan berbagai jenis risiko yang saling berkaitan. Dalam kasus PT Greenleaf Indonesia, praktik greenwashing tidak hanya berdampak pada citra perusahaan, tetapi juga mempengaruhi aspek keuangan, operasional, hukum, dan berkelanjutan bisnis. Risiko-risiko tersebut dapat dibedakan menjadi risiko jangka panjang dan risiko jangka pendek. Untuk yang risiko jangka pendek ini finansial, hukum, operasional, dan reputasi. Bisa kita lihat di finansial, penurunan harga saham, penurunan penjualan, dan boikot konsumen. Di hukum, investigasi pemerintah, kemudian sanksi administratif dan tuntutan hukum. Untuk operasionalnya, gangguan rantai pasok, kehilangan pelanggan, dan reputasinya viral di media sosial, hilangnya kepercayaan dari publik. Next, untuk jangka panjangnya, reputasi akan sulit membangun kembali kepercayaan publik. Dari investasi, investor memilih perusahaan lain dengan ISG lebih baik. Dari bisnis, kehilangan pangsa pasar, dan penurunan daya saing. Untuk regulasi, pengawasan pemerintah menjadi lebih ketat, dan SDM sulit menarik talenta terbaik karena citra perusahaan memburuk. Next, di sini ada strategi pemulihan untuk reputasi, di mana tahap pertama ada krisis respon, di mana langkah pertama ada mengakui kesalahan. Dari perusahaan harus mengakui kesalahan, di mana dari direksi menyampaikan permintaan maaf kepada konsumen, investor, dan pemerintah karena tidak sesuainya dengan praktik operasional perusahaan. Yang kedua, tahap investigasi internal, di mana perusahaan harus menunjuk auditor independen untuk mengevaluasi semua kegiatan tidak yang sesuai SOP dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, perbaikan operasional. Jadi meningkatnya sistem pengolahan limbah. Jadi menerapkan program eco circular di mana menggunakan bahan kemasan yang benar-benar dapat didaur ulang dan memiliki sistem pengumpulan kembali. Yang keempat, transparansi. Jadi menertibkan sustainability report yang lengkap untuk mengungkap data negatif maupun positif, melibatkan auditor independen untuk verifikasi laporan. Jadi laporan berkelanjutan harus disusun berdasarkan standar internasional seperti Global Report Initiative dan International Sustainability Standard Board dengan menyajikan data secara lengkap. Kemudian yang kelima, tahap komunikasi publik, di mana menjalani komunikasi terbuka dengan masyarakat dan menyampaikan perkembangan perbaikan secara berkala, menghindari klaim berlebihan dalam promosi. Jadi strategi pemulihan reputasi ini harus step by step dilakukan oleh PT Greenleaf Indonesia ini, di mana untuk memulihkan citra yang buruk. Next, kemudian rekomendasi tata kelola bisnis yang beretika, di mana ada 8 step. Yang pertama, membuat good corporate governance. Yang kedua, membentuk komite berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi pelaporan. Yang keempat, menerapkan manajemen rantai pasok berkelanjutan. Yang kelima, mengintegrasikan ISG dalam strategi bisnis. Yang keenam, memperkuat sistem manajemen risiko. Dan yang ketujuh, membangun budaya etika perusahaan. Yang kedelapan, mengkaitkan kinerja manajemen dengan ISG. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian penjelasan dan pembahasan dari permasalahan kasus Greenleaf ini, di mana ada manipulasi greenwashing yang menyebabkan kerugian yang berdampak luas pada masyarakat dan merugikan banyak stakeholder yang terkait di dalam PT tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.